warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian Penny Asyani, Panitia PPDB SMA, SMK, dan SLB untuk Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini, sebagaimana biasa, PPDB akan dilaksanakan pada bulan Juni. Maka pada hari ini, kami dari Distrik Provinsi Jawa Barat, Panitia PPDB akan mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan PPDB tahun 2024. Untuk itu, mari kita simak bersama. Pada tahun ini ada beberapa perubahan, ya, karena terbitnya Kepsesjen Kemendikbudristek nomor 47/M pada tahun 2023. Dengan terbitnya Kepsesjen tersebut, maka dengan sendirinya beberapa yang menjadi kebijakan PPDB mengalami penyesuaian. Untuk itu marilah kita mulai apa saja dan bagaimana ketentuan PPDB SMA, SMK, dan SLB tahun 2024. Mari kita simak di layar berikut, ya. Tentang prinsip PPDB tidak ada perubahan. Kita bersama-sama tentunya menginginkan PPDB yang memenuhi prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Yang mendasari utama tentang keputusan penetapan hasil PPDB ada termuat di dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin Kepala Satuan Pendidikan. Nah, dalam hal ini penyelenggaraan PPDB di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara umum melalui daring atau online. Namun demikian, tidak usah khawatir bagi yang merasa kesulitan untuk akses internet, untuk akses ke dalam aplikasi PPDB, masih bisa datang ke sekolah yang dituju dan akan dibantu oleh panitia PPDB di sekolah tujuan untuk melaksanakan PPDB secara daring. Tahapan PPDB sebagaimana tahun-tahun sebelumnya diawali dengan pra pendaftaran. Ya, apa saja yang akan dilakukan pada pra pendaftaran nanti akan kita lihat bersama, ya. Setelah pra pendaftaran, yang kedua adalah pengumuman pendaftaran atau sosialisasi. Yang ketiga pendaftaran. Yang keempat ada waktu yang disebut dengan masa sanggah verifikasi. Kemudian yang kelima seleksi. Yang keenam penetapan hasil seleksi. Yang ketujuh koordinasi antara satuan pendidikan atau sekolah dengan cabang dinas di wilayah masing-masing, dan yang terakhir akan diumumkan melalui berbagai media, dan tentu saja setelah ada pengumuman harus ditindaklanjuti dengan daftar ulang, ya. Nah, pada kesempatan ini sebagaimana tahun lalu untuk pendaftaran, ya, di sini kita lihat sistem penyelenggaraan PPDB yang tadi saya sebutkan dalam jaringan atau online, ya. Ada dua yang bisa ditempuh, ya. Yang pertama akan bisa difasilitasi dengan atau melalui website PPDB, ya. Jadi nanti bisa di close up di sini. Ini adalah link website PPDB untuk pendaftaran, ya. Ini linknya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga daftar melalui handphone, ya, baik itu berbasis Android maupun iOS, ya, atau iPhone misalnya. Nah, ini alamatnya, ya. Jadi harus masuk ke dalam aplikasi Sapa Warga, ya. Jadi bisa install dulu ke App Store atau ke Play Store, nanti pilih Sapa Warga dan ini linknya. Bisa. Jadi berbagai alternatif, sekali lagi bisa melalui website,
bisa melalui aplikasi Sapa Warga yang bisa dioperasikan melalui handphone. Nah, kemudian yang berikutnya masih di dalam jaringan, di sini apa yang akan dilakukan tentu saja adalah proses input data pendaftar, kemudian nanti ada beberapa dokumen yang harus difoto atau di-scan, lalu hasil scan-nya di-upload atau diunggah ke dalam website, ya. Dokumen apa saja, tentu ini adalah dokumen persyaratan, ya. Kemudian apa saja dokumen persyaratannya nanti akan kita lihat pada paparan berikutnya, ya. Kemudian dengan sendirinya nanti kalau sudah melakukan upload, ya, nanti ada masa memilih sekolah pilihannya dan sebagainya, dan nanti ketika sudah disubmit akan dilakukan seleksi secara otomatis yang dilakukan oleh sistem IT aplikasi PPDB. Demikian pula nanti hasilnya akan ditayangkan pada website maupun pada aplikasi Sapa Warga. Nah, kemudian tadi jika tidak bisa akses karena terkendala, ya, kendala apapun, maka boleh mendaftar di sekolah tujuan. Nanti di sekolah tujuan tentu saja persyaratannya harus dibawa ke sekolah tujuan, ya. Kemudian nanti dibantu oleh panitia PPDB di sekolah tujuan untuk didaftarkan secara daring. Baik, selanjutnya persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi? Ini kita lihat, ya, baik untuk peserta didik SMA maupun SMK. Yang pertama tentu harus sudah lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat, ya. Misalnya lulusan dari Madrasah Sanawiyah atau lulusan dari paket kesetaraan, paket B, ya, boleh. Itu adalah persyaratan yang pertama, ya. Kemudian lulusnya kapan? Bisa lulus tahun ini atau juga tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya usianya. Bagaimana usianya? Jadi tentu saja untuk kelas 10 di sini kita harus memenuhi aturan. Usia maksimal adalah 21 tahun, ya, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Sekali lagi maksimal 21 tahun, ya, pada bulan Juli tahun berjalan, ya. Itu untuk usia. Nah, kemudian bagi sekolah atau jenis-jenis atau kriteria tertentu boleh lebih dari 21 tahun, ya. Misalnya itu diselenggarakan di pendidikan khusus atau di pendidikan layanan khusus atau di daerah 3T, ya. Kemudian bagaimana buktinya untuk usia? Tentu saja ini ada akte kelahiran atau kartu identitas anak yang diterbitkan tentu saja oleh Dukcapil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.